masuk ke materi utama yang akan disampaikan oleh Umi Fatona. Waduh, kayaknya Uminya keluar deh, teman-teman. Ya teman-teman yang mau bertanya nanti langsung chat aja ya di via Zoom pada malam kali ini. Dan apabila waktunya sudah habis dan masih belum bertanya dan pertanyaan masih belum disampaikan, insya Allah pada pertemuan berikutnya bakalan disampaikan. Langsung saja masuk ke penyampaian materi oleh Umi Fatona. Kepada Umi, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin al-tahirin amma ba'du. Umi mohon maaf, tadi saya pikir jam 8.30 itu pagi. Ternyata malam. Jadi Umi tadi lagi tadarus sama umahat-umahat di masjid depan rumah sama para akhwat remaja Islam masjid gitu. Jadi baru setengah jalan. Tapi nggak apa-apa lah gitu. Dan Umi kemarin nggak dapat nggak dapat notif apanya karena mungkin temanya masih sama ya gitu. Jangan lupa kita selalu bersyukur, alhamdulillahirrabbilalamin, bagi yang tadi sudah menjalankan puasa, mungkin menghitung secara ilmu falaknya yaitu jatuhnya mungkin hari tadi, tapi bagi yang mengikuti MUI dan pemerintah serta Persatuan Menteri Agama Indonesia, Brunei dan Malaysia jatuhnya hari Minggu, ya selamat menjalankan puasa deh besok ya. Bagi yang tadi alhamdulillah hari ini udah selesai dan sudah berbuka, mungkin ya udah sholat tarawih yang kedua gitu ya. Tapi Umi di sini baru karena ngikut daerah sini dan alhamdulillah tadi sudah melaksanakan sholat tarawih dan witir sekalian gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan puasa kita ke depan sampai Ramadan selesai lancar, ibadah-ibadah juga lancar, mudah-mudahan semua kita niatkan dari awal ini, mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sambil kita terus belajar untuk bisa memenuhi syarat dan rukun dalam melakukan ibadah supaya pahalanya sempurna gitu ya. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan maghfirah, rahmat itu kasih sayang Allah, maghfirah itu ampunan Allah, dan semoga kita juga minanar mendapatkan bagian yang dijauhkan dari api neraka. Dan jangan lupa di bulan ini kita banyak sekali hari-hari istimewa seperti nuzulul Quran, kemudian ada malam Lailatul Qadar. Jadi bagi yang bisa dan punya kesempatan untuk nanti iktikaf, monggo, karena insya Allah itu lebih mendekatkan kita kepada Allah. Tapi bagi akhwat dan di situ ada orang tua, berbakti sama orang tua lebih utama gitu. Bagi yang sibuk mudik-mudik, yaitu ya jangan sampai hiruk pikuk budaya kita mengganggu ubudiyah kita. Kita bisa mentransformasi mensinkronkan antara kebiasaan-kebiasaan dalam rumah kita, terus kemudian kebiasaan-kebiasaan lingkungan kita dan kebiasaan-kebiasaan budaya di Indonesia disinkronkan dengan agama yang itu saling membantu gitu. Yang jelas harus terus menuntut ilmu fikihnya agar ibadah ini tidak terasa berat karena kita tahu mana yang utama, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang akan haram. Kemudian kita tahu prioritasnya mana yang perlu didahulukan, jangan sampai kita capek-capek beribadah tapi sia-sia ketika kita tidak sesuai dengan syarat rukunnya gitu ya. Baik, untuk materi kita malam ini nanti mungkin karena sama yang kemarin kita fokus sama tanya jawab aja ya gitu. Dan jangan lupa kita selalu bersolawat kepada Rasul kita tercinta, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya sebentar sayang. Sebentar. Oke, baik. Materi kemarin itu saya ingin menikah, tapi gitu ya? Ya Umi. Tapinya itu banyak macam-macam gitu. Ada yang tidak yakin, ada yang masih bingung, ada yang belum, kebanyakan bilang Umi pengen nikah Mi tapi belum ada jodohnya gitu ya. Jadi sebenarnya masalah jodoh itu datang atau tidaknya kita kan
tidak tahu apakah dia jodoh kita sampai kita itu di akad nikah gitu ya. Dan kita juga tidak akan tahu jodoh kita itu dunia akhirat atau bukan sampai kita meninggal dan dalam keadaan pernikahan. Ada orang yang sudah meninggal tapi dalam kondisi sudah bercerai. Artinya pernikahan mereka tidak sampai akhir gitu ya. Berpisah karena ada perceraian. Jadi dalam hal mencari jodoh ini, menjemput jodoh, menunggu jodoh, karena setiap orang punya jalannya masing-masing, setiap orang punya ikhtiarnya masing-masing, sama seperti menjemput rezeki. Umi selalu kasih motivasi, gigih lah kita. Gigih itu kalau menunggu ya menunggu yang gigih, kalau menjemput yang gigih. Berperan aktif itu baik. Sebenarnya kalau akhwat berperan aktif atau enggak, harusnya memang berperan aktif, tapi yang berperan aktif harusnya memang walinya mencarikan jodoh untuk anaknya. Bahkan ketika ada ibaratnya ada pemuda yang datang, kalau zaman-zaman maaf gitu, zaman-zaman ibunya Umi, ketika ada ikhwan pulang dari pondok pesantren, itu ramai itu yang melamar malahan para orang tua akhwatnya gitu. Contohnya kakeknya Umi gitu, maaf saya. Contohnya ada kakeknya Umi dari pihak ibu itu, ketika abahnya Umi pulang dari pondok pesantren, beliau yang paling pertama datang untuk melamar melamar itu ya, melamar abahnya Umi untuk ibunya Umi gitu. Jadi begitulah kalau ulama-ulama dan orang tua zaman dulu. Cuma semakin ke sini sesuai dengan perkembangan kebudayaan dan kebiasaan, dibiarkan anak-anaknya untuk menentukan pasangan hidupnya masing-masing. Sementara bagi kalian yang berhijrah, tahu dampak-dampak ketika kita mencari pasangan sendiri secara baik maaf misalnya pacaran atau biro jodoh, ya mungkin kalian mengambil jalan ta'aruf, baik dari lewat lembaga, baik lewat teman, baik lewat ustadznya, baik lewat lembaga-lembaga syar'i yang lain, atau lewat apapun yang menjadi ikhtiarnya, ini tidak masalah gitu ya, tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika cara kita nanti yang menjerumus kepada maksiat. Yang menjerumus ke maksiat apa? Apabila kita melakukan halwat. Halwat baik via online maupun offline. Tidak ada yang mendampingi Umi, pasti kalau kita cari pasti ada yang mau mendampingi. Sebaiknya kita mencari pendamping yang netral. Kalau ustadz kita berkenan, ustadz kita sebaiknya orang yang sudah menikah juga ya, jangan yang belum menikah, maupun bule kita atau pak ade kita atau atau teman kita yang sudah menikah dan kita minta mereka untuk, terutama ini akhwat yang minta pendamping ya gitu. Kemudian kalau ikhwan nggak masalah, nggak, atau bahkan saudara kita sendiri nggak masalah. Yang penting dia mengikuti gitu, walaupun tidak ikut campur tangan, yang penting didampingi baik secara offline maupun online. Tidak harus selalu di rumah ta'aruf. Tapi ketika kalian sudah menjadi anggota di rumah ta'aruf tersebut dan kenal, tidak masalah ketika harus menghubungi pengurus rumah ta'aruf. Kemudian yang kedua, ketika antum semua dikenalkan, jangan langsung menolak etikanya, ya, dipelajari dulu. Apa ya, ini mengkondisikan. Biasanya jam-jam segini memang agak ribet, mau jam 9. Baik, gini, intinya Umi ingin berpesan, jangan menutup pintu dari manapun pintu itu, karena pintu ini banyak, pintu rezeki banyak, pintu untuk jodoh juga banyak, sama seperti jalan map juga banyak, posisi kita di mana, mau ambil jalan yang mana, insya Allah sama-sama akan menuju ke tempat titik map tersebut, sehingga kita tinggal pilih jalan cepat, jalan berliku-likunya, itu sebenarnya akan kelihatan dalam perjalanannya nanti gitu. Dan ketika kita ingin mencari jalan yang terbaik, ya sinyal kita diperjuat.
Jadi intinya, iya ada di sana dulu ya, maaf ya. Oke, ya maafan ya. Gitu. Jadi ketika kita sinyalnya lemah gitu, ketika misalnya kita memakai HP, kemudian jaringannya lemah, itu kita perkuat dengan apa? Mencari sinyal yang terbaik. Sinyal yang terbaik kita dengan Allah itu apa? Salat malam. Jadi pertajam hati nurani kita gitu, sehingga kita bisa mendapatkan petunjuk Allah. Dan barang siapa yang mencari petunjuk Allah, insya Allah pasti Allah kasih petunjuk. Tapi kadang-kadang hawa nafsu kita yang tidak mau menerimanya gitu. Ketika misalnya belum juga ada gambaran, artinya Allah masih memberi peluang kita untuk terus berikhtiar. Jadi jangan pernah putus asa dan jangan pernah menutup celah pintu dari manapun. Itu maksud Umi gitu. Jangan dikira hal-hal yang kecil lewat jalan yang kecil, pertemanan perkantoran atau pertemanan tempat kerja gitu, terus kemudian pertemanan di sekolah mungkin atau bahkan di lingkungan tetangga gitu. Jangan pernah menutup, karena kita tidak tahu dari manapun pintu itu akan dilalui gitu. Itu sementara itu. Mungkin kemarin ada yang bertanya juga kepada Umi, ya sama seperti yang Umi sampaikan tadi, saya pengen nikah nih tapi ya belum ada jodohnya gitu. Ya. Untuk bisa kita mendapatkan jodoh, otomatis memang bukan kuasanya kita. Yang kita perlukan adalah kita berikhtiar untuk bertemu dengan jodohnya gitu. Baik menjemput, baik menunggu gitu ya. Baik sama-sama menjemput. Ketika kedua-duanya sama-sama insya Allah itu lebih cepat. Karena orang yang berikhtiar sama orang yang tidak berikhtiar tentu berbeda. Berikhtiar, saya hanya bisa berikhtiar dengan doa gitu dan menaruh CV aja di Rumah Ta'aruf. Ketika percaya menaruh CV di Rumah Ta'aruf, harapannya dari Rumah Ta'aruf adalah siapapun yang direkomendasikan kepada anti atau antum, pelajari dulu. Setelah dipelajari CV-nya, ta'aruf dulu gitu. Karena tak kenal maka ta'aruf dulu. Ketika ta'aruf nanti komunikasi di grup, hal-hal yang dikhawatirkan, hal-hal yang ditakutkan, hal-hal yang mungkin nggak nyaman, ada ketakutan-ketakutan, semuanya insya Allah akan terjawab. Dan itu akan dipastikan setelah nazar. Nah, setelah nazar kemudian ketika tidak ada hal prinsip yang membuat anti atau antum menolak, lanjut saja ke ta'aruf keluarga. Tapi hati ini tetap netral dan terus petunjuk sama Allah. Nah, ketika di keluarga, nanti keluarga juga akan melihat. Nah, disitulah baru penentuan kita benar-benar sholat istikharah kalau memang ragu lanjut atau tidaknya ke tahap nazar. Ke tahap khidbah gitu. Nah, ketika tidak ada ragu, ya sudah sholat hajat aja, minta petunjuk dan minta sama Allah dilancarkan sampai khidbah, sampai ke akad nikah. Itu maunya seperti itu. Tapi kebanyakan baru lihat CV, baru lihat foto di CV, nggak cocok, cari yang lain. Kemudian atau ada yang lain nggak, misalnya Ikhwan itu untuk memilih. Atau nanti bagi yang akhwat baru lihat kayaknya ini dari membaca mungkin ada kesimpulan-kesimpulan yang Umi tidak tahu titik-titik mana yang menjadi kesimpulan. Nah, tapi pesan Umi di sini jangan buru-buru mengambil kesimpulan karena biasanya akan banyak penyesalan. Nah, ketika kita lakukan karena Allah, ini bukan coba-coba ya. Memang kita harus menggali, mencari, benar nggak sih? Siapa tahu ini adalah emas yang sudah tertimbun oleh lumpur di tanah atau mutiara yang sudah bercampur dengan lumpur tanah gitu yang keras, bahkan mungkin batu yang perlu kita gosok, kita tengok, kita gali terus, gali sampai kita menemukan ini aslinya apa gitu ya. Itu artinya seperti itu. Jadi cocok atau enggaknya sama kita, nyaman atau tidaknya sama kita, kemudian ada kecondongan atau tidaknya sama kita. Kalau belum ta'aruf, Umi rasa itu kebanyakan tidak ya. Kecuali CV-nya mungkin bagus yang dari segi fisiknya oke, gitu misalnya. Dari segi hartanya dilihat oke, dari segi karirnya, usianya apa mungkin lah sekarang ya macam-macam tambahannya ya. Oke semua. Dan itu kan langka ya manusia. Maksudnya orang-orang yang perfect yang sesuai Rasul sampaikan, di antara 100 ekor unta untuk menemukan satu unta menjadi tunggangan itu sangat sulit. Nah, tapi ketika kita 4 unta kita pilih itu akan lebih mudah. 4 unta kita pilih akan lebih mudah. Maksudnya begitu. Jadi memilihnya itu benar-benar jangan cuma lihat aja, ambil, lihat aja atau enggak ini gitu. Jadi benar-benar benar
dilihat dari ujung sampai ujung. Dan kita benar-benar mengenal, dan kita ketika memutuskan itu benar-benar yakin. Kalau enggak konsekuensinya ini, kalau iya insya Allah konsekuensinya gini. Dan dua-duanya tidak ada penyesalan. Karena sudah mengenal, kita sudah tabayun, dan kita benar-benar sudah menguasai bagaimana orang itu gitu. Sehingga keputusan yang kita ambil insya Allah bukan masalah tepat untuk kita gitu. Karena untuk mendapatkan kecondongan, untuk mendapatkan satu kecocokan itu harus dicari. Gitu. Kira-kira mungkin sementara itu ya, karena maaf Umi tadi terlambat, jadi kita masuk sesi tanya jawab. Terima kasih atas penyampaian materinya. Selanjutnya teman-teman kita masuk pada sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung chat aja, nanti seolah bukan MC bacakan. Langsung masuk ke pertanyaan pertama ya Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umi. Mohon maaf Umi, pertanyaan saya sedikit panjang. Saya Ikhwan Umi, yang izin bertanya tentang kebimbangan saya antara menikah atau melanjutkan studi dua dahulu baru menikah atau menggabungkan keduanya Umi. Saat ini saya sudah 25 tahun. Dan dari sisi hukum menikah, saya sudah merasa wajib bayaran uang kuliah karyawan. Jika melanjutkan studi, harapan saya nanti dapat diproyeksikan untuk meningkat. Saya sampaikan juga ada seorang menikah. Segera menikah tersebut diatur bukan oleh orang yang notabene bukan keluarga inti saya. Ini ada dua pertanyaan Umi, satu-satu atau langsung keduanya aja? Oke, baik, satu-satu dulu ya. Pertanyaan pertama Umi, menurut Umi bagaimana mengetengahkan antara perihal dunia seperti karir dan perihal agama seperti keinginan untuk menikah dalam menjaga diri dari fitnah, khususnya pada kasus yang tadi dialami oleh yang bertanya Umi? Baik, yang pertama, antum merasa sudah wajib menikah. Ketika antum sudah wajib menikah, tidak ada alasan apapun yang bisa menghalangi antum untuk menikah. Jadi selamatkan agama antum dulu. Antum harus menikah. Kemudian yang kedua, maksudnya dalam masih pertanyaan pertama ya. Dalam menikah itu kan ada beberapa syarat ya. Syaratnya misalnya antum bisa membayar mahar. Umi rasa antum bisa membayar mahar. Karena mahar ini bisa dikomunikasikan dengan calon istri antum. Antum harus mencari akhwat yang rela memudahkan maharnya untuk antum. Umi Ahwan sekali ya, ini agak ribet. Baik, kemudian untuk masalah nafkah, ketika antum ini sudah menjadi karyawan, artinya antum kan ada gaji ya. Kalaupun nggak ada gaji, gajinya diganti dengan kuliah, terus kemudian dapat beasiswa, antum masih bisa ada ikhtiar-ikhtiar lain yang insya Allah bisa menafkahi semampu antum, gitu ya. Ini juga antum harus komunikasikan sama calon istri antum nanti kondisi antum yang seperti ini, karena tidak sedikit ya akhwat yang siap berjuang gitu. Maksudnya tidak harus yang bermewah-mewah dulu, bersusah-susah. Bersusah bukan berarti susah ya sebenarnya. Maksudnya hidup sederhana dulu lah intinya gitu Umi. Karena banyak orang yang hidup sederhana tapi bahagia. Tapi kebanyakan ukuran orang hidup hidup bahagia itu ya berharta dan cukup gitu ya. Tapi sangat banyak sekali akhwat yang solihah yang siap hidup sederhana gitu. Ya, jadi pertama selamatkan agama antum. Ketika antum merasa wajib menikah, antum harus selamatkan diri antum dan antum menikah karena Allah dan menyempurnakan separuh agama. Insya Allah antum termasuk pemuda yang akan dinaungi Allah pada saat hari tidak ada naungan selain naungan dari Allah, yaitu di yaumil mahsyar. Antum pelajari 7 golongan orang yang dapat mampu Allah
insya Allah akan, dan antum bukanlah ikhwan yang tidak berkualitas gitu. Artinya antum dari segi pendidikan, mungkin dari segi agama dan lain-lain, antum kan bukan orang yang berkualitas. Insya Allah akan datang akhwat yang satu frekuensi dengan antum, akan datang akhwat yang satu sekufu gitu sama antum. Terus untuk masalah orang yang memberi masukan yang notabene nggak keluarga itu kan nggak ada hak sama antum. Bahkan orang tua antum tidak bisa menghalangi antum ketika antum merasa wajib menikah, karena Allah yang nomor satu, gitu ya. Apalagi buat laki-laki tidak ada yang wajib. Gitu ya. Jadi walaupun itu orang tua antum, apalagi antum laki-laki, tidak ada yang bisa menghalangi secara syariat. Jadi walaupun misalnya itu pun orang tua antum tidak berdosa. Ini bukan masalah durhaka, karena ini mengikuti ajuran agama, apalagi ketika antum sudah wajib menikah. Wajib itu hukumnya gimana? Ketika kita lakukan, ya memang kita berpahala. Ketika kita tidak melakukan, justru kita bisa tercebur ke dalam dosa gitu. Jadi pertanyaan kedua sudah terwakili belum ini? Pertanyaan kedua tentang ini, Mi. Mematahkan argumen orang yang mencampuri urusan saya dengan mengatur keinginan saya tersebut di tengah kebimbangan yang saya alami. Ini Umi tidak tahu ya yang ikut mengatur antum itu siapa gitu. Kenapa dia bisa mengatur antum dan kenapa antum bisa biarkan orang lain mengatur diri antum gitu. Ketika hanya bisanya berdiskusi, memberi masukan, oke, ketika dia memberi masukan ya kita terima, tinggal kita mau laksanakan atau tidak. Kita punya poin sendiri. Cuma satu, ketika antum merasa wajib menikah, artinya harus wajib menikah. Sudah itu saja. Karena yang tahu wajib atau tidaknya diri kita menikah ya antum. Maaf misalnya antum menahan gejolak sampai onani misalnya, maaf ya gitu. Ini kan biasanya masalah seks ya gitu. Ini ya sudah antum nanti lama-lama tidak tahan lihat wanita terganggu dan lain sebagainya, itu udah nggak bisa menahan diri. Ketika antum masih bisa misalnya untuk berpuasa, menahan hawa nafsunya dengan puasa gitu ya, banyak puasa gitu ya, ya itu meredakan energi gitu ya, terus kemudian membersihkan hati, kemudian menekan biologis gitu. Ketika antum mampu, itu pun sunnah gitu, dan dilakukan pun itu masih lebih utama gitu. Ketika turun satu lagi menjadi sunnah, itu pun lebih utama. Jadi untuk apa orang ini memberikan masukan sesuatu yang sangat duniawi? Artinya beliau ini tidak yakin atas rezeki yang Allah berikan. Oke lah gitu ya. Kalau secara logika laki-laki menafkahi, laki-laki harus menyiapkan finansial. Tadi tidak sebegitu apa ya? Tidak sebegitu menakutkannya sehingga antum menghalangi antum untuk menuju ke pernikahan. Tinggal bagaimana? Tinggal komunikasikan dengan calon istri antum. Ketika calon istri antum diberi mahar hanya 1 juta, dia ikhlas misalnya, diberi mahar hanya misalnya cincin perak, dia ikhlas, ya sudah, artinya dia ridho gitu. Tidak ada masalah gitu, bahagia-bahagia saja. Ketika antum minta izin kepada walinya si akhwat, kalau akhwat harus dengan wali, izin wali ya. Ketika wali akhwat ini berkenan, ridho meridhoi antum menjadi menantu, mengambil anaknya, ya sudah, akad sah nanti dilaksanakan. Tidak ada yang tidak mungkin gitu, dan ini tidak ada yang melanggar syariat dan tidak ada yang diberatkan gitu. Dan dia yakin dan menyerahkan istrinya ke antum gitu. Mungkin antum perlu kisah-kisah heroik seorang laki-laki. Banyak sekali sih sebenarnya antum kalau lihat anak-anak pondok pesantren yang keluar dari pesantren udah selesai gitu ya, bahkan belum menemukan pekerjaan, baru berjuang ngaji-ngaji belum dapat gaji gitu ya, baru numpang di masjid, ingin menikah aja. Cari orang yang mau gitu, yang solehah, yang mau, pasti ada gitu ya. Yakinlah pasti ada. Gitu. Dan antum akan diberikan rasa itu nanti zatnya. Terus tinggikan, mapankan ekonomi, karena istri juga membawa rizki, antum juga punya rizkinya, akan dibukakan keran-keran rizki dari berbagai pintu yang antum sendiri tidak menyangkanya. Gitu.
Terus kemudian buat teman antum yang suka apa namanya ikut campur, mungkin maksudnya baik ya, memberikan apa namanya memberikan masukan, mungkin dari pengalamannya gitu ya, pengalaman yang nggak baik, terutama kalau misalnya menikah belum ada harta, mungkin tidak semuanya apa namanya punya pengalaman yang sama seperti beliau. Umi hanya contohkan yang pernah menjalani saja. Umi menikah semester 3, Abi semester 5. Ketika itu Abi menjadi takmir masjid, baru dikirimin sama orang tua gitu ya, hanya membuka usaha rental komputer yang penghasilannya nggak jelas, kadang 150, kadang ya nggak hanya untuk bayar listrik gitu. Dengan kepercayaan diri bahwa rental komputer itu bisa menghasilkan dan bisa menafkahi istri, melamarlah Abi ke rumah orang tuanya Umi dan langsung dinikahkan 3 hari setelah lamaran itu pun tanpa keluarga dari pihak laki-laki. Dan kami langsung akad nikah secara resmi gitu ya, karena waktu itu libur semester hanya berapa ya, libur waktu itu libur cuma 1 minggu saja gitu dan kami harus balik ke Jogja. Kami balik, Umi pulang, kemudian disusul Abi datang hari Sabtu ya, terus hari malam Rabunya kami menikah, kami hari Sabtunya balik ke Jogja dalam kondisi sudah suami istri. Saat itu Abi masih di masjid, Umi masih di pondok pesantren Minhajul Muslim gitu ya, di UIN Sunan Kalijaga. Nah, di situ setengah tahun kami sendiri-sendiri, kemudian kami kos berdua, yang di situ kos-kosan itu kos-kosan putra semua. Umi kos berdua yang pintunya kebetulan kami minta untuk hadap keluar dibolehkan, dan selama setahun kami kos berdua. Lalu di situ Allah bukakan satu-satu rezeki karena sudah ada rasa. Dan Abi wisuda, Umi masih kuliah juga, Abi lanjut S2 juga masih begitu gitu ya. Jadi gini, tidak ada kepikiran satu peluang-peluang usaha sebelum menikah, tapi yakin dengan peluang usaha yang sedang dibikin itu menjadi modal. Tapi Allah bukakan peluang usaha yang lain begitu bagi Abi. Bahkan Umi, maaf gitu, waktu itu misalnya liburan jual ikan bersama, kemudian jual rambutan bersama. Jadi kami malamnya bareng-bareng Abi ngisi kajian fikih, Umi ngisi kajian yang lain, sama-sama masih kuliah semua. Dan alhamdulillah kami bertambah dewasa dengan itu. Pernah makan nasi sama sambal cabai rawit dikasih garam aja udah diurak makan berdua sepiring. Itu hal-hal yang bagi Umi sampai saat ini sangat membahagiakan. Kami selalu bersama dengan kondisi apapun kami alhamdulillah bahagia. Karena apa? Ya kita satu visi misi, kita bisa mensinkronkan dan Umi menerima Abi apa adanya. Itu dan Abi merasa bertanggung jawab, berusaha semaksimal yang beliau bisa. Itu hanya salah satu contoh gitu ya. Umi insya Allah banyak contoh-contoh yang lain yang lebih baik daripada kami gitu. Dan Umi di sini hanya ingin yakinkan kepada antum, jangan takut, jangan hiraukan omongan orang lain, terima itu sebagai masukan yang baik. Artinya maksudnya beliau adalah masalah ekonomi kan. Jadi antum tetap aja ikhtiar, kalau antum merasa wajib nikah, segera cari calon pasangan yang bisa menerima antum apa adanya. Insya Allah akan banyak yang datang. Itu nanti antum tinggal sinkronkan siapa yang bisa menerima antum apa adanya, itulah yang akan menjadi istri yang. Begitu Terima kasih atas jawabannya. Langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bercita-cita jadi ibu rumah tangga. Meski saya berpendidikan sampai S2, saat ini saya belum menemukan pekerjaan tetap. Hingga akhir wanita itu harus punya pekerjaan sendiri. Namun harus bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Karena nanti jika kamu bercerai atau suami kamu meninggal, lebih dahulu kamu punya penghasilan sendiri dan tidak keuangan suami. Itu sarannya bagaimana ya Umi? Ya baik, itu saran yang bagus, artinya orang yang memberi saran itu kan sayang. Jadi kalau terjadi sesuatu, kita sudah nggak takut lagi, intinya gitu. Tapi semua rasa takut kita akan hilang ketika kita bertawakal dan menyerahkan diri kepada Allah. Antum berpendidikan bagus, ilmu antum jika bermanfaat itu lebih baik. Tapi ketika ilmu antum bermanfaat tapi itu disatukan dengan karir, artinya bekerja yang bukan mengganggu ya, yang harus ketika menikah harus dibicarakan dengan suami gitu,
menguras jam gitu ya, menguras jam kebersamaan keluarga, artinya itu harus dibicarakan. Misalnya menjadi guru atau menjadi apa-apa bisnis atau apalah, Umi nggak tahu ya yang menjadi apa namanya, kesukaannya anti itu apa gitu atau antum, ini akhwat ya berarti gitu. Dan ini menjadi hak masing-masing keluarga. Ini nanti tentunya harus dibicarakan dengan calon suami gitu ya. Kalau Umi sama Abi dulu ketika Umi akan menikah, Abi sampaikan, ketika kamu nanti jadi istriku, aku yang di luar, kamu yang di dalam, siap enggak gitu. Ketika siap, ya tidak masalah gitu. Ketika enggak siap, ya saya akan mundur gitu. Karena Abi inginnya Umi menjadi ibu rumah tangga saja. Maksudnya tidak berkarir, tidak mencari nafkah yang mengganggu apa namanya jam keluarga gitu. Jadi yang dibolehkan oleh Abi saat itu Umi berorganisasi, kalau mau kuliah lagi nanti juga boleh. Terus kemudian kalau misalnya mau ngisi waktu itu halakoh ya liko, misalnya Umi punya binaan gitu per minggu ada jam manunya jam memberikan apa ya halakoh itu ya. Jadi seminggu sekali itu masih dibolehkan. Kemudian kalau ada yang konsultasi ke rumah itu masih dibolehkan. Tapi ketika Umi berusaha, usaha yang tidak mengganggu itu boleh gitu. Jadi kalau seandainya sesuatu yang terikat, misalnya Umi bekerja atas apa perintah orang lain, artinya ada bos Umi, ada atasan Umi, ada pemimpin Umi selain pemimpin Abi, itu yang tidak boleh sama Abi gitu. Jadi ini tergantung sama kesepakatan anti sama suami anti. Kalau suami anti ridho, ya udah kalau udah menikah yang dicari apa sih ridho suami kan. Ketika belum menikah yang kita cari adalah ridho orang tua gitu. Kali Kak, itu sama seperti nasihatnya abahnya Umi. Kamu sebagai wanita, walaupun kamu dinafkahi oleh suamimu, gitu, baiknya kamu punya penghasilan sendiri. Ketika kamu ingin memberikan sama orang lain yang tidak mengambil jatah suamimu atau kamu ingin bersedekah, boleh. Ini kita banyak contoh kalau ada Khadijah, ada Ummu Salamah yang suka apa itu memintal gitu. Dan uang yang mereka sedekahkan ya sedekah gitu, tapi tidak menjadi harta suami karena harta penghasilan istri adalah untuk istri. Harta suami bisa dinafkahkan untuk keluarga dan bisa untuk sedekah tergantung suami ketika kewajibannya sudah terpenuhi. Jadi untuk masalah mencari maisah, berkarir dan lain-lain silahkan dibicarakan sama suami anti nanti gitu ya, atau calon suami sebelumnya, bikin kesepakatan. Kadang-kadang sudah dibikin kesepakatan setelah menikah juga mereka berubah sesuai kondisi ya, misalnya boleh bekerja, tapi setelah menikah kok anaknya jadi tidak terperhatikan kalau udah punya anak gitu. Banyak teman-teman Umi yang sudah bahkan jadi dosen, dia punya usaha gitu. Banyak yang berhenti ketika mereka ada hak-hak dari keluarga yang terabaikan sehingga dia lebih memilih memprioritaskan karena tugas utama kita ya memang ibu rumah tangga gitu, menjaga rumah, suami dan anak-anak. Itu nasihat yang tidak salah, tapi setiap keluarga punya caranya sendiri. Jadi silakan nanti keluarga anti seperti apa, nanti harus dibicarakan. Karena wanita bekerja boleh, wanita bekerja juga ada yang tidak boleh, tergantung sama kesepakatan suami. Suami yang bijak, dia akan memberikan kebebasan terhadap istri, tapi kebebasan yang terikat, yang harus selalu dia pantau. Memang tugasnya lebih berat ketika melepaskan istri di luar, banyak fitnahnya. Tapi ketika istrinya orangnya amanah, suami insya Allah akan mempercayakan. Apalagi istrinya menggunakan hartanya untuk kebaikan, untuk membantu keluarga, untuk sedekah, dan dia bisa menjaga diri di luar. Kemudian anak-anak tidak terbengkalai, suami tetap terurus, semakin ridho gitu ya. Insya Allah tidak masalah. Begitu ah. Terima kasih Umi atas jawabannya Umi. Tiga Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahwat. Mohon izin bertanya. Saya sedang proses ta'aruf sudah nazar sebanyak 1 kali. Awalnya pihak ikhwan tidak ada kabar setelah nazar. Akhirnya saya tanyakan kepada beliau apakah akan maju atau mundur. Beliau minta waktu untuk karena sedang banyak target yang dikejar sehingga akhir Ramadan. Kira-kira bagaimana ya sebaiknya Umi? Bagaimana cara agar ikhlas dengan segala keputusan dan tidak galau selama menunggu? Saya sudah ikhtiar namun merasa belum mendapatkan jawaban. Oh ya. Anti sudah menanyakan, sudah memastikan itu udah benar gitu ya. Tapi
ketika ikhwan itu sibuk ya dimaklumi. Tapi ketika anti baper gitu ya, kok sepertinya saya tidak diprioritaskan gitu ya, karena ini masih masa ta'aruf tapi anti belum punya hak ya gitu. Hak anti hanya bertanya. Ketika anti sabar menunggu, silahkan menunggu gitu ya. Ramadan ini sambil berdoa, sambil terus anti juga bermunajat kepada Allah dan sama siapkan diri iya dan tidaknya anti netral saja. Ketika mungkin sekarang anti sudah mendapatkan kecondongan ya, insya Allah ikhwan ini saya terima gitu ya. Kalau dia maju saya terima, kalau dia mundur ya sudah gitu. Jadi artinya anti bersiap untuk keduanya gitu. Ketika ikhwan ini mundur itu berarti yang terbaik. Jadi Ramadan ini silakan anti mendekat kepada Allah gitu ya. Tapi jangan putus komunikasi ta'arufnya gitu. Dan kalau seandainya ikhwan ini slow respon, dia kan sudah sampaikan bahwa sangat sibuk gitu. Mungkin kita kan tahu dunia sekarang ya, apalagi dunia kerja yang Masya Allah, apalagi yang sekarang online semua, lebih banyak tugasnya gitu depan komputer atau kita nggak tahu kesibukan dia seperti apa. Kalau memang anti bersabar mau menunggu, silakan tunggu. Tapi kalau anti tidak bersabar, sampaikan aja mohon maaf bagi saya itu terlalu lama hanya untuk keputusan ta'aruf lanjut atau tidaknya ke tahap berikutnya. Itu misalnya mau tahap nazar, udah nazar ya sekali ya, berarti tinggal ke tahap keluarga ya, mau lanjut atau tidak ke tahap ta'aruf keluarga. Artinya ikhwan silaturahmi ke rumah akhwat untuk menyampaikan. Sebenarnya kalau ta'aruf keluarga itu sudah ikhwannya udah mantap dan minta izin ke orang tua kan intinya seperti itu. Dan orang tua tinggal mau atau tidaknya akhwatnya juga begitu. Jadi ketika anti memang tidak yakin, tidak sabar, maksudnya tidak nunggu itu terlalu lama dan anti simpulkan ini menjadi nggak baik, ya mundur saja. Jangan ragu sayang ya. Jadi gitu. Jadi putuskan kalau mau sabar ya sabar, dekatkan diri sama Allah selama Ramadan ini, bermunajat sama Allah. Lanjut, Umi. Mic-nya mati kayaknya. Lanjut Iya, kayaknya maksudnya teman-teman ya. Umi sudah cukup terwakili jawabannya atau masih ada yang belum tersampaikan? Kayaknya udah, Umi. Kayaknya teman-teman masuk ke pertanyaan terakhir, insya Allah kayaknya malam ini kan udah mau jam 9:30 juga. Dan bagi yang pertanyaannya belum kejawab, nanti bisa insya Allah akan dijawab di pertemuan berikutnya. Atau masih ada pertanyaan yang belum disampaikan, sampaikan aja. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya bakal dijawab. Malam kali ini, Umi. Saat ini saya sedang si ikhwan ingin melanjutkan nazar setelah lebaran dengan alasan ingin fokus ibadah selama Ramadan dahulu. Menurut Umi bagaimana baiknya Umi? Apakah lebih baik di nazar waktu bulan puasa atau setelah lebaran aja? Ini sebenarnya yang salah dari pemikiran ya, mindset ikhwan dan akhwat kebanyakan. Jadi Ramadan ini menjadi penghalang ta'aruf. Jadi setiap kegiatan kita sebenarnya tidak ada yang bisa menghalangi Ramadan kita. Sebenarnya apa? Komunikasinya ketika kita ta'aruf dilakukan karena Allah itu ibadah, dan ibadahnya itu bisa jadi itu menjadi pintu rahmatnya Allah justru gitu. Terus kemudian kan kita insya Allah juga belajar untuk menahan hawa nafsu. Kemudian ketika kita nazar banyak, angkatan pertama terutama, karena waktu itu sudah menjelang Ramadan sehingga ta'arufnya banyak Ramadan, dan bahkan saat Ramadan banyak sekali yang nazar. Nazarnya itu ketika sebelum maghrib sehingga berbuka bersama di rumah ta'aruf dulu angkatan pertama. Dan 75% mereka berhasil menikah gitu. Dan itu tidak menghalangi menghalangi kegiatan untuk beribadah. Memangnya kita bermaksiat gitu. Fokusnya itu apa? Ya, halo? Halo, Mi. Kedengaran suara Mi? Kedengaran, Mi. Ya. Jelas. Jadi dan ada juga salah satu contoh, dia tetap ikhtikaf di masjid, dia tetap tadarus Quran, tapi komunikasi di WA mereka sepakati jam-jamnya sehingga lancar komunikasinya dan tidak fokus gitu. Ya sebentar sih. Jadi insya Allah tidak mengganggu ibadah kita di bulan Ramadan. Ibadah apa sih yang terganggu dengan ta'aruf? Bahkan nazar dengan waktu
Jadi sampaikan sama si ikhwan tersebut apa yang membuat tertunda, apakah tetap karena ragu sehingga bulan Ramadan ini ingin mendapatkan ketenangan sehingga ketenangan dia sendiri ya kepada Allah gitu, sehingga ingin mendekat kepada Allah sehingga semoga bulan Ramadan mendapatkan petunjuk. Tapi menurut Umi sebenarnya jangan jadikan Ramadan sebagai penghalang kita, ibadah yang satu menghalangi ibadah yang lain. Ketika kita bisa lakukan bersamaan, kenapa tidak gitu. Makanya jangan kalau taruh jangan terlalu baper, jangan terlalu dibawa perasaan gitu. Lakukan santai, dan justru ini bagus kami mendekatkan diri sama Allah sambil kita mohon petunjuk, dan insya Allah ketika marifat kita itu tajam, ketika kita itu bersih, insya Allah petunjuk Allah akan mudah sekali sampai dan sangat bisa kita baca. Beda kalau ketika kita tidak bersih gitu ya. Petunjuk itu akan susah sekali kita baca. Itu kan bagaikan nur ya, cahaya. Jadi tidak ada yang menghalangi. Sampaikan sama ikhwannya, bukan kalau bisa ya, harapannya ada keputusan di bulan Ramadan ini sehingga tenang malah ibadahnya. Selesaikan sampai nazar keluarga. Jadi komunikasi, kemudian nazar, dan sampai ke keluarga gitu, ta'aruf keluarga. Nah, ketika keluarga sudah memutuskan iya dan tidaknya, sudah tunggu baru habis lebaran khitbah, itu insya Allah lebih baik. Sebenarnya ta'aruf nggak perlu lama kok. Seminggu sudah cukup kok, seminggu nazar. Kemudian ketika memutuskan sholat istighfar gitu. Lalu kemudian itu untuk Umi dan diperbolehkan untuk keluar dari Zoom Umi. Terima kasih banyak Umi. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Mohon maaf ya, ini lancar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang pertanyaannya belum kejawab atau masih punya pertanyaan dan belum disampaikan, bisa langsung nanti hubungi lewat Instagram atau langsung hubungi admin dari Rumah Ta'aruf. Insya Allah di pertemuan berikutnya bakalan disampaikan. Saya sebagai MC mohon maaf terhadap kesalahan yang saya buat pada malam kali ini, dan saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.